Tunggu saja kalau saya menyatakan dengan ini saya mundurkan diri dari presidium ya, saya sesuai konsensus begitu, tidak boleh. Namanya presidium berpolitik praktis. Saya tidak akan bersikap apapun juga sebelum pendaftaran. I see. Jadi pendaftaran itulah yang akan menjadi momen untuk bersikap. Untuk bersikap. Dan kalau saya sudah bersikap, maka saya harus mengundurkan diri dari presidium Keluarga Yatim Indonesia. I see. Dari soal yang lebih besar, soal yang besar ini, yang walaupun Pak Gatot tadi, Pak Gatot cerita seperti sebuah dongeng aja ya, tapi it's happened already ya kan. Bahkan Pak Gatot mengatakan ini sudah fase terakhir ya. Jadi the last 5 years ya. Persoalannya adalah apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Silakan Pak Gatot explore sebanyak-banyaknya gitu. Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah bahwa generasi muda kita ini jangan diam. Ya, amati semuanya ini. Ya, kemudian mengamati betul. Mengamati betul karena bagaimanapun juga para generasi muda inilah yang akan menerima tongkat estafet kepemimpinan di negeri ini. Dialah nanti yang akan menjabat mulai dari RT sampai dengan presiden yang mengelola negara ini. Kalau dia nanti mengelolanya sudah hanya sebagai pekerja saja, sebagai buruh saja, sudah terlambat. Masih ada waktu. Bangkit atau punah. Gitu. Untuk generasi muda bangkit atau punah. Iya. Berikutnya. Ya untuk generasi yang sekarang, ya kan, mari peduli. Generasi yang sekarang tuh yang in power ya, yang sedang menjabat. Ya bukan generasi milenial. Tadi kan generasi muda untuk for the future. Nah sekarang yang existing. Apa? Sadarlah. Apa yang saya sampaikan ini. Coba diteliti, apakah saya hanya omongan isapan jempol saja, atau benar kejadiannya apa adanya. Kalau yang sudah masuk dari bagian yang itu, cepat sadar kembali. Masih ada waktu untuk kembali. Maksudnya kalau menjadi bagian dari konspirasi itu, sadar, baliklah. Balik ke Ibu Pertiwi kan begitu. Iya, bukan malah bikin kacau lagi kan gitu. Iya. Boleh investasi boleh. Begini Bung Raffi, ya. Sejak taruhlah gampangnya tahun abad ke-19. Cina itu udah menguasai ekonomi dunia loh. Minimal 25%. Gitu.
suatu hal yang tidak bisa dipungkiri, kita harus bekerja sama ekonomi dengan China. Itu saya bicara, kan gitu. Tetapi berbisnis, gitu Bu Raffi. Yang namanya berbisnis itu, saya dengan Bu Raffi, ya kan. Saya punya semua fasilitas, kerjasama dengan saya. Saya tahu Bung Raffi bilang untungnya saya cuma 10 miliar, kan gitu kan. Saya tahu sebenarnya 100 miliar, kan gitu. Kalau kita nggak tahu, saya untuk 10 miliar kita bagi 2 dong, dikasih 5 miliar, saya terima. Itu. Jadi orang-orang etnis China itu dalam berbisnis, kalau orang bilang itu cengli dia. Kalau kita tahu, tapi kalau enggak ya nggak salah dia. Ngapain Bung Raffi ini dikasih apa? Kalau ayam tuh cekernya dia udah senang banget dia. Ya udah kita kasih ceker aja. Kan gitu. Tapi kalau gue tahu lo untungnya 1 ekor, masa gue kasih ceker, bagi 2 dong. Nah, hal ini dari masing-masing pejabat yang ada dengan strategi mempelajari betul gitu loh. Gitu. Kita lihat aja hutang di bawah tangan gimana kan gitu. Karena ada penelitian. Bangladesh sudah kena jebak, negara lain kena jebakan gitu. Memang latar belakangnya ekonomi memang benar gitu. Tapi ekonomi itu sebagai senjata. Gitu loh. Itu harus sama-sama kita waspadai. Ya ini kita bicara soft war ya. Jadi nggak perlu lagi pakai. Nggak perlu pakai. Nggak usah. Ibaratnya itu sebagai the last resort kalau memang dibutuhkan kekuatan militer ya. Tetapi hanya untuk menjaga-jaga saja ya. Kalau misalnya bisa diselesaikan dengan cara penggerogotan selesai itu barang. Pak Gatot. Oke. Kita mau lebih tajam lagi. Bagaimana kalau kita kaitkan dengan fenomena election pemilu? Kan pasti harus ada kaitannya. Kalau kita bicara tentang katakanlah ini seperti penyelamatan negara misalnya ya. Kalau temanya penyelamatan negara dari intervensi pihak yang paling kita bahayakan itu kan intervensi pihak luar. Sementara di sini kita ribut ya kan, saling mengkadrun-kadrunkan, saling meradikal-radikulkan dan lain sebagainya. Tapi para pencoleng ini, komprador ini terus bekerja ya dengan sebaik-baiknya. Apa yang harus dilakukan oleh generasi muda, oleh pemilih kalau kita kaitkan dengan pemilu? Atau Pak Gatot nggak percaya lagi bahwa pemilu itu bakal ada? Karena kan sebentar lagi kan kalau kita sekarang ini bicara sekarang September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari. Tinggal 5 bulan kurang. Waktu yang menurut saya itu tidak terlalu lama lagi kalau proses berpemilu itu. Dan nanti bulan depan sudah ada pendaftaran calon-calon presiden. Dan bisa jadi kalau sudah didaftarkan ya nggak akan ada gangguan-gangguan lagi yang kira-kira akan memancing masyarakat marah. Tetapi kan bagaimanapun saya membayangkan rezim yang ingin melanjutkan pola-pola tadi, pola-pola kerjasama model tadi ya, yang sudah dalam bahasa Pak Gatot mungkin agak kasar sedikit, yang saya udah bayar dong ini gini dan lain, saya udah investasi dan lain sebagainya, kan tetap ada kecenderungan untuk dipertahankan kan? Betul. Nah, jadi apa-apa saya nggak bisa konkret dong kalau ngomong begini kan, harus Pak Gatot yang jauh lebih konkret begitu. Konkret gimana maksudnya? Ya kan di depan masa kita kan ada election, terutama pemilihan presiden. Lalu apa yang harus dilakukan dengan fenomena yang barangkali negara kita ini sudah diinfiltrasi dari berbagai segi, dan Pak Gatot tadi minta tolong generasi muda lihat, tolong generasi sekarang sadarlah kan begitu. Apa-apa yang harus dilakukan? Apa yang harus dilihat? Saya pun bingung Bro. Mengapa bingung? Ya. Karena yang saya katakan tadi, ya kan, sampai dengan yang sekarang kita lakukan sekarang ini, ya kan? Ya. Yang 20% itu, itu kan undang-undang. Gitu loh.
Itu yang membuat dari hasil survei Ya. kan kita bonus demografi sekitar 60% Ya. kan gitu kan. Ya. 61 lah kan gitu kan. Dari 61 dari hasil survei itu yang mengatakan saya ikut Pilpres hanya 30%. Yang lainnya dia frustasi Ya. gitu kan. Semuanya juga tergantung partainya katanya. Bukan petugas partai, ini partainya saja gitu. Terus mau bagaimana coba? Itu yang sangat dikhawatirkan gitu. Nah, dalam konteks ini jangan diam generasi muda. Gitu. Walaupun kalau saya tanya kenapa saya nggak milih Om, kenapa sama aja semuanya katanya. Menurut mereka loh itu. Iya. Ya. Ada saudara saya kemarin ke daerah Bekasi sana di pabrik besi. Iya. Ngobrol-ngobrol, ini anak saya Pak, dia barusan lulusan begini. Kamu nanti pilih nggak? Nggak Om, kenapa? Siapa yang mau dipilih? Dia bilang gitu. Nah, kalau ini kan masuk jebakan sudah kan gitu. Iya. Nah, inilah yang saya sangat disayangkan. Tetapi kita masih punya harapan, ya. Mudah-mudahan nanti pada saat selesai pendaftaran bisa terlihat itu. Gitu. Karena variabelnya masih sangat tinggi. Jadi Pak Gatot nggak mau menjawab ya. Ini banyak tawaran tuh Pak Gatot diminta menjadi tim sukses ketua tim Anies Imin. Apa jawaban Pak Gatot? Saya kan cuma meneruskan orang aja. Jadi Bu Raffi kan tahu bahwa saya ini adalah presidium kami. Berapa bulan yang lalu saya nyampaikan bahwa saya sebagai presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia adalah tugasnya adalah menyelamatkan, menjaga arah bangsa. Gitu. Saya tidak akan bersikap apapun juga sebelum pendaftaran. I see. Jadi pendaftaran itulah yang akan menjadi apa ya? Momen untuk bersikap. Untuk bersikap. Dan kalau saya sudah bersikap, maka saya harus mengundurkan diri dari presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. I see. Tunggu saja kalau saya menyatakan dengan ini saya mengundurkan diri dari presidium ya. Saya sesuai konsensus begitu. Tidak boleh. Namanya presidium berpolitik praktis. Jadi politik itu boleh individual kalau di non presidium kan, tapi untuk presidium kalau dia sudah terjun ke politik maka dia harus mengundurkan diri. Tapi kalau di anggota biasa ya boleh lah. Nggak ada masalah. Nggak ada masalah kan? Karena saya lihat banyak juga itu anggota-anggota kami yang jadi relawan-relawan gitu. Nggak ada masalah. Oke. Nggak ada masalah, semuanya boleh. Jadi saudara sekalian, ini sudah jelas jawaban Pak Gatot ya. Pak Gatot akan bersikap ketika sudah jelas pendaftaran. Saya jelaskan lagi Pak. Sudah jelas pendaftaran atau sudah jelas pengumuman? Itu beda itu. Ya. Tapi biasanya pendaftaran pengumuman nggak ada yang kan nggak belum pernah terjadi. Iya. Kecuali extraordinary ya, gitu. Misalnya biasanya faktor kesehatan tuh kan karena gini. Setelah pendaftaran itu kan semua persyaratan akan siap kecuali kesehatan. Dan itu pernah terjadi sama Gus Dur dulu waktu dia berpasangan sama Marwah Daud Ibrahim tahun 2004 dia dibatalkan oleh KPU. Iya gitu. betul. Nah, tapi kalau tidak ada something yang extraordinary, ya barangkali tidak akan ada yang berubah dari yang pendaftaran. Oke. Jadi pendaftaran atau pengumuman, Pak? Pendaftaran ya? Pendaftaran. Oke. Pendaftaran itu artinya setelah pendaftaran ditutup. Iya, setelah pendaftaran ditutup tentunya. Oke, setelah pendaftaran ditutup. Tapi kalau sebelum pendaftaran ditutup, kalau slotnya sudah ketutup ya juga nggak ada gunanya nunggu yang sampai penutupan. Kan misalnya ini 3 calonnya sudah mendaftar semua. Nah, pada hari pertama kan nggak ada gunanya lagi Bapak nunggu sampai hari terakhir 7 hari karena udah 3 calon ini. Oke, udah jelas ya. Oke.